Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PBM kita pada hari ini. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya, Ketua kelas. Mohon pimpin doa. Roli, silakan Roli. Ya, Bu. Mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, Rabbi Rabbi zidni zidni ilman warzuqni fahma. amin. amin. Mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Biasa Bu. semangat. Oke, Ibu absen. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Yumeldi hadir. Hadir, Bu. Oke. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin tayangkan sebuah video. Silakan nanti Ananda amati dan simpulkan apa isi dari video ini. Ada kelihatan, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Channel. Gak kedengaran suaranya, Bu. Bagaimana? Gak kedengaran suaranya, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran suaranya? Enggak, Bu. Gak, Bu. Oh, enggak ya. Bagaimana? Masih nggak kedengaran? Enggak ada suara, Bu.
Oke, itu tadi videonya sudah Ibu tampilkan. Kira-kira apa yang bisa Ananda simpulkan dari video tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Sukma. Ya, dari video tadi saya perhatikan itu oh, membahas tentang zina, Bu. Ya, Zina itu adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan, Bu. oke, terima kasih Kemudian, Sukma. Bu, Oke, lanjut, silakan Ropi. ya, dari video tadi ada namanya hukum zina, Bu. Hukumnya Ya, kalau orang yang berzina haram hukumnya. Nah, kategori ya zina Ropi. itu ada dua, Bu. Ya, Zina muhsan dan zina khairu muhsan. Itu, oke. Bu. Oke, terima kasih untuk Sukma dan Ropi. Mari kita berikan aplaus dulu ya. Nah, jadi Ibu ada PowerPoint. Sebentar ya, Ibu. pikir tadi ada hadiah untuk kami, bukan? Ya, nanti hadiahnya di akhir pembelajaran ya. Pas ke pulang, Bu ya. Ya, Hadiahnya nilai yang bagus, Sukma. ya, bagi anak-anak Ibu yang berpartisipasi, yang sudah aktif, nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Ibu masukkan ke buku nilai Ibu. Nah, jadi terkait dengan materi kita, hari ini kita bahas mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan untuk mengecek kira-kira anak Ibu sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi yang pertama, kira-kira apa saja yang Ananda ketahui tentang larangan pergaulan bebas dan zina? Nah, silakan Yumeldi di sana. Apa, Bu? Apa yang Yumeldi ketahui tentang larangan pergaulan bebas? Ya, Bu. Bisa. Larangan pergaulan bebas ini adalah, Bu, bergaul dengan
orang yang tidak siapa Bu, tidak sedarah Bu atau bukan mahram Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi Yumeldi tadi menjawab bahwasannya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak sedarah ya, seperti itu intinya. Nah, jadi pada dasarnya terkait dengan pergaulan bebas, itu adalah sebuah pergaulan yang mana tidak dilandasi oleh aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan dalil larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, terkait dengan dalilnya, kira-kira anak ibu ada yang tahu apa saja Tahu, Bu. dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan zina? Bu. Saya, Bu. Tahu, Bu. Saya, Bu. Boleh, siapa tuh, Nak? Ya, Saya Ropi, Bu. silakan Ropi. Dalil yang saya ketahui, Bu, yaitu surah Al-Isra ayat 32. Ya, nah bagus sekali. Nah, jadi terkait dengan dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa saja contoh nyata yang Ananda ketahui, yang Ananda temui di lapangan terkait dengan pergaulan bebas atau zina ini. Roli Saya, bisa? Bu. Ya, Saya, Bu. boleh Sukma. Ya, Sukma ya, boleh. Silakan Sukma. Contoh dari pergaulan bebas tuh, Bu. Contohnya eh berpacaran, Bu. Berpacaran Ya. di luar batas mungkin, Bu. Berpacarannya, Bu. Ya, jadi eh, bagus, terima kasih ya. Nah, jadi terkait dengan contohnya, nah kalau sekarang di zaman-zamannya remaja itu sedang hangat-hangatnya pembicaraan terkait dengan kalau tidak punya pacar berarti itu tidak eksis. Ibaratnya ada yang seperti itu konsepnya. Nah, cuman Nggak punya ketika kita pacar, nggak lihat, laku loh, Bu. Itu kece, Bu. nah ya, kalau tidak Contoh, punya pacar katanya ya. tidak laku ya. Nah, Syukur jadi terkait dengan berdua-dua hal dapat apa, Bu? Berdua-dua di dapat nang kalem, Bu. ya, berdua-duaan di tempat sepi, di tempat-tempat yang Gitu. gelap. Nah, jadi itu salah satu bentuk-bentuk dari pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Ananda tadi, bahwasannya salah satu contohnya itu pacaran. Nah, terkait dengan pacaran, kalau kita lihat dalam dalam kajian Islam, eh, kaj- pacaran itu tidak diperbolehkan. Walaupun Ananda memakai alasan hanya untuk memotivasi untuk belajar, Bu. Kan ada yang seperti itu. Kadang-kadang eh, yang perempuan misalnya pacarnya disuruh mengerjakan tugasnya. Kalau seandainya ada latihan, seandainya ada PR, nah yang mengerjakan Roli kan tugasnya itu, Bu. pacarnya. Batang, Bu. Apa apa Sukma? Roli, Bu. Pacarnya nggak lokal salah, Bu. Roli. Ah, itu Iya. tugasnya di bulan saya di nyakinan ke pacarnya. Pokoknya bulan di pacarnya itu, Bu. Yo Bu. Nah, Yo pacaran yo Nur Laila Bu. Nur Laila, oh ya. Nah, jadi itu tidak boleh ya, Roli. Jadi untuk ke depan tidak boleh seperti itu lagi. Iya, Bu. Nur Laila, Bu, ya. Nah, jadi berikutnya terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini sudah Ibu tampilkan apa-apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran, nah siapa anak Ibu yang bisa membacakannya? Bu, Oke, Vivi, silakan Vivi. yang pertama, peserta didik dapat memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, terima kasih ya. Lanjut, yang kedua, Bu. siapa? LD Bu. Oke, silakan Meldi. Kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam zina, Bu. Ya, bagus. Terima kasih ya, Meldi. Yang terakhir, Apa, Bu? siapa yang bisa? Saya, Bu. Ropi, Bu. Ya, boleh. Silakan, Ropi. Ya, yang ketiga, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hukuman zina. Ya, nah jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi mengenai materi ini, silakan nanti Ananda lihat di buku paket halaman 153.
Kemudian juga ada di PowerPoint dan media-media lainnya sudah Ibu kirimkan di grup. Silakan nanti Ananda lihat. Nah, jadi untuk hari ini kita akan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi terkait dengan diskusi kelompoknya, nanti anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok itu ada 4 sampai dengan 5 orang ya. Nah, di samping itu nanti ketika pembagian kelompok sudah dibagikan, Ibu harapkan Ananda semuanya berperan dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi nanti silahkan siapa yang akan berperan sebagai ketua kelompok, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga, siapa pula yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain ataupun menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu ketua kelompoknya Ropi, kelompok 2 Yumeldi, kelompok 3 Vivi. Nah, jadi silahkan Ananda bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, nanti tadi Ibu sudah sampaikan ada 3 kelompok terkait dengan tugasnya. Kelompok 1 nanti membahas terkait dengan pengertian larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi di sini nanti Ananda jelaskan berkaitan dengan apa pengertian dari pergaulan bebas, kemudian apa pula pengertian dari perbuatan zina. Lalu berikutnya kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 membahas terkait dengan hukum perbuatan zina. Terkait dengan hukum, lalu tambahan satu lagi untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini khusus ya, materinya ada 2. Kelompok 2 bahas mengenai kategori zina. Nah, kelompok 3 bahas mengenai hukuman bagi pelaku pezina. Nah, jadi itu masing-masing tugas kelompok yang akan Ananda kerjakan. Nah, Ibu akan mengamati siapa-siapa saja yang berperan dalam kelompoknya masing-masing, karena di sini kita menggunakan penilaian kelompok, kemudian di samping itu kita juga gunakan penilaian secara pribadi. Nah, terkait dengan tugasnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada pertanyaan, Nak? Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan tugasnya masing-masing. Kita mulai dari sekarang, waktunya Ibu kasih 10 menit. Kalau Bu. seandainya nanti ada kendala, silahkan sampaikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, 10 menit sudah berlalu. Berikutnya kita lanjut ke presentasi. Nah, jadi Ya, Bu. presentasi dimulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 siapa tadi? Siapa perwakilannya Bu. yang akan mempresentasikan terkait dengan diskusi tadi? Kami, Bu. Boleh, silakan Ropi. Ya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil presentasi kelompok kami tentang pengertian dari zina. Zina itu adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukhalaf tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, terima kasih. Itulah presentasi tadi dari kelompok 1. Nah, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 ingin menanggapi? Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan Pak Sukma. Silakan Sukma. Ya, saya ada kelompok 2, Bu. Oke. Kami satu kelompok nih. Bahwa yang pertama hukum zina itu adalah haram, Bu. Haram Ya. sesuai dengan dalil yang telah Ibu paparkan tadi. Kemudian kategori zina. Zina itu ada 2. Satu zina muhsan. Nah, seorang pezina
yang dilakukan oleh yang sudah sama-sama pernah menikah, Bu. Ya, Jadi mereka pernah menikah, artinya berselingkuh, Bu. Kecil orang kini namanya, Bu, berselingkuh. Nah, ya berselingkuh. kemudian zina yang kedua itu zina gairu musan. Nah, ini, Bu, Rumusan. yang sering dilakukan oleh Roli, Bu. Zina Roli? gairu musan ini, Bu. Berdua-dua, Bu, sama pacarnya. Nah, zina yang dilakukan oleh keduanya masih lajang, Bu. Ya. Masih belum pernah menikah. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Sukma. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada tanggapan? Ya, Bu. Kelompok 1, Bu. Boleh, silakan, Ropi. Ya, terima kasih, Bu. Baik, pada Ya, kelompok 2, ya, dari saudara Sukma tadi menjelaskan bahwa hukum zina itu haram. Kalau sekiranya, saudara Sukma, kalau sekiranya kita cuman berpacaran, ya, sebatas status saja bagaimana itu. Kita tidak ketemuan, kita tidak bertemu antara satu dengan yang lain, tapi cuman curi-curi pandang gitu. Gimana tuh, saudara Sukma? Terima kasih, Bu. bagus sekali pertanyaan Ropi ya. Silakan kelompok 2 ditanggapi terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Ah, dan terima kasih kepada kelompok 1. Nah, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana dengan orang yang berpacaran hanya status saja? Hmm, Maksudnya ini bagaimana nih? Tidak pernah ketemuannya, Ropi? Iya, tidak pernah ketemuan, Sukma. Tapi teleponan pernah. SMS-an, mesraan pernah. Tidak pernah, karena dia bercadar kan. Cuman lirik-lirik mata aja, Oh Sukma. gitu. Kalau begitu, putuskan aja pacar seperti itu. Nggak mau kita pacaran seperti itu kan. Oh gitu ya, Sukma. Ya Oke, itu, oke. Bu. Mungkin Ya. bukan pacaran namanya itu, Bu, kan. Mungkin Ropi ini menyukai ya Jatuh cinta Ropi namanya Sukma. Ya, ya, ya begitulah, Bu. Curi-curi pandang. menyukai seorang wanita bercadar nih, Bu, kan. Ah. Ya, Ya mungkin. curi-curi pandang. Kalau kini Pak Ropi itu Cinan Bana namanya Sukma. Oh iya, Cinan mana? Cinan Bana. Ditambahan sama kawan apa? Email di tadi, Bu. Jadi Ropi kok curhat sama Bu sebenarnya, Bu. Dia suku ke kawan lokal Sawala yang pakai cadar tuh, Bu. Iya, iya. Nah, terkait tadi dengan apa ya, ada yang ingin menambahkan anggota kelompok 2 yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terkait Ada dengan Bu, pertanyaan... tambahannya Bu. Ya, boleh. Silakan, Meldi. Jadi tambahannya Bu, tadi kategorinya kata teman saya tadi Sukma ada 2 ya Bu. Zina Ya. ghairu muhsan sama zina muhsan. Jadi tambahannya zina ghairu muhsan itu hukumannya dicambuk 100 kali dan harus diasingkan selama setahun, Bu. Nah, yang Ya. kedua, zina muhsan. Zina muhsan itu hukumannya bagi orang yang pezina ini dicambuk 100 kali dan dirajam, Bu. Nah, itu Bu tambahannya. Ya, bagus. Terima kasih ya, Meldi. Oke, itu Ya, Bu. terkait dengan diskusi kelompok 2 tadi. Nah, berikutnya kelompok 3, silakan. Ya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Vivi. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami kelompok 3, yaitu menganalisis hukuman zina. Pelaku zina mendapatkan hukuman berupa cambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Itu terdapat dalam surat An-Nur yang ayat 2 dan diasingkan selama setahun. Kemudian pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah tetapi sering berzina dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Sekian, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, kira-kira kelompok 1 dan 2 ada tanggapan? Enggak, Bu.
Pas, Bu. Oke, kalau tidak ada, nah jadi kelompok 1 sampai dengan 3 tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, Ibu perhatikan semuanya sudah berperan dengan baik dalam anggota kelompok masing-masing. Untuk itu, mari kita berikan aplaus untuk kita bersama dalam kegiatan kelompok hari ini. Ya, Bu. Oke, berikutnya eh, sedikit lagi Ibu ulas terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Tapi pada dasarnya Ibu perhatikan Ananda Ibu semuanya sudah paham terkait dengan pergaulan bebas dan zina ini. Nah, jadi tadi kita sudah bahas dan sudah diskusikan di kelompok masing-masing. Yang pertama yaitu ada makna larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi terkait dengan makna larangan pergaulan bebas dan zina, nah, jadi pada dasarnya pergaulan bebas itu adalah sebuah pergaulan yang tidak dilandasi dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pergaulan bebas ini nanti akan berdampak atau bisa menjerumuskan kita pada perbuatan zina. Nah, jadi kita bahas lagi berikutnya terkait dengan pengertian zina. Nah, jadi zina itu asal katanya berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, berikutnya terkait dengan hukum zina. Nah, jadi berkaitan dengan hukum zina, dalil yang terkait dengan hukum zina terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Namun untuk surat ini kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita cukup bahas terkait dengan makna larangan pergaulan bebas dan zina, kemudian hukum dan kategori zina. Nah, jadi berikutnya yaitu berkaitan dengan kategori zina. Nah, jadi zina itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada zina moksan dan yang kedua ada zina gairu moksan. Nah, kira-kira apa perbedaan antara zina moksan dan zina gairu moksan ini? Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada pelakunya. Nah, kalau zina moksan itu statusnya sudah pernah menikah. Sementara kalau zina gairu moksan, pelakunya belum menikah. Jadi statusnya masih lajang. Seperti anak-anak ibu semuanya yang pada saat ini statusnya masih remaja. Seperti itu. Itu yang membedakan antara zina moksan dengan zina gairu moksan. Kemudian berikutnya terkait dengan hukuman zina. Nah, kalau zina muksan, hukumannya yaitu hukuman dera sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman rajam. Kalau gairu muksan ini hukumannya apabila pelakunya gadis atau perjaka, maka hukuman yang diterimanya adalah hukuman cambuk atau hukuman dera sebanyak 100 kali. Apabila pelakunya janda atau duda, maka hukumannya adalah hukuman dera 100 kali dan hukuman rajam. Nah, terkait dengan hukum rajam ini, anak ibu sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, jadi un- sebelum kita tutup, kira-kira anak ibu ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, Bu. Tidak ada, kalau seandainya tidak ada, nanti kira-kira bagaimana eh, pembelajaran kita hari ini? Apakah Ananda merasa paham, merasa menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan, Bu. Atau Ananda sudah bisa menguasai materi dengan baik? Sabu. Oh, Bu. Oke, oke, kalau sudah. Nah, jadi Ibu sudah kirimkan link kuis di grup. Silakan Ananda buka, Ananda klik link tersebut, kemudian nanti kerjakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu.
Oke, sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Ya, Bu. Dah. Kuisnya sudah selesai. Nah, jadi nilai kuis di sini nanti akan Ibu jadikan untuk nilai latihan latihan terkait dengan materi ini. Nah, jadi dari hasilnya nanti kita perhatikan kalau seandainya Ananda mencapai KKTP dari eh, pembelajaran kita, maka itu berarti Ananda sudah paham, Ananda sudah tuntas. Nah, bagi Ananda yang sudah mencapai nilainya, maka nanti silakan Ananda baca terkait dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bagi yang belum, nanti kita akan adakan remedial. Nah, waktu remedial nanti kita akan Ibu informasikan di grup kelas kita. Bu. Oke, ada pertanyaan? Bu. Tidak ada? Udah, Bu. Yes, Bu. Oke, kalau tidak ada, eh, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Amin. Eh, Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.